Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Karakusuma, NIM 196111072. Saya Siska Diaskarini, NIM 196111076. My name is Rara Anggita Juli. Sebelumnya, alangkah baiknya jika kita memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita mulai dengan memahami apakah ilmu itu bebas nilai atau tidak. Dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, terdapat masalah mendasar yang sampai sekarang menjadi perdebatan panjang, yaitu masalah apakah ilmu itu bebas nilai atau tidak. Ada dua sikap dasar. Yang pertama, kecenderungan puritan elitis yang beranggapan bahwa ilmu itu bebas nilai, bergerak sendiri atau otonom, sesuai dengan hukum-hukumnya. Tujuan ilmu pengetahuan adalah untuk ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, kecenderungan pragmatis. Ilmu pengetahuan tidak hanya semata-mata mencari kebenaran. Ilmu pengetahuan harus berguna untuk memecahkan persoalan hidup manusia. Kebenaran ilmiah tidak hanya logis rasional, empiris, tapi juga pragmatis. Kebenaran tidak ada artinya kalau tidak berguna bagi manusia. Semboyan dasar dari sikap pragmatis ini adalah bahwa ilmu pengetahuan itu untuk manusia. Motif dasar dari ilmu pengetahuan adalah memenuhi rasa ingin tahu dengan tujuan mencari kebenaran. Sikap seperti ini dimotori oleh Aristoteles yang kemudian dilanjutkan oleh ilmuwan-ilmuwan ilmu alam. Ilmu harus otonom, tidak boleh tunduk pada nilai-nilai di luar ilmu seperti nilai agama, nilai moral, nilai sosial, dan kekuasaan. Jika ilmu tunduk pada nilai-nilai di luar dirinya, maka tidak akan didapatkan kebenaran ilmiah objektif dan rasional. Berkaitan dengan ilmu harus dibedakan menjadi dua, yaitu context of justification dan context of discovery. Context of justification adalah konteks pengujian ilmiah terhadap hasil penelitian ilmiah dan kegiatan ilmiah. Dalam konteks ini, pengetahuan harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan murni yang objektif dan rasional. Tidak boleh ada pertimbangan lain. Satu-satunya yang berlaku dan dipakai untuk pertimbangan adalah nilai kebenaran. Ia tidak mau peduli terhadap pertimbangan-pertimbangan lain di luar dirinya. Ilmu bersifat otonom, ilmu yang berdialog dalam dirinya sendiri itu bebas nilai. Ia berada di bawah pertimbangan ilmiah murni. Konteks of discovery adalah konteks di mana ilmu pengetahuan itu ditemukan. Dalam konteks ini, ilmu tidak bebas nilai. Ilmu pengetahuan selalu ditemukan dan berkembang dalam konteks ruang dan waktu tertentu. Dalam konteks sosial tertentu, kegiatan ilmiah mempunyai sasaran dan tujuan yang lebih luas dari sekedar menemukan kebenaran ilmiah. Ilmu pengetahuan muncul untuk memenuhi kebutuhan manusia sehingga nilai humanitas, nilai integritas kebangsaan, nilai demokrasi, dan nilai keadilan sosial. Bagaimana moralitas ilmuwan dalam ilmu pengetahuan? Bagi manusia modern kapitalistik, ilmu pengetahuan dimanfaatkan secara objektif apa adanya, dengan tanpa mempertimbangkan hakikat ontologis, aksiologis, dan etis, serta mengabaikan nilai-nilai moralitas. Mereka memanfaatkan ilmu pengetahuan menurut keinginan yang berpaham kapitalistik, seolah-olah sains itu bebas nilai, dalam artian bebas, dipergunakan untuk segala keperluan yang dapat memuaskan keinginan mereka. Padahal, nilai-nilai ilmiah seharusnya dimanfaatkan secara universal bagi siapapun. Sementara itu, seorang ilmuwan diharapkan memiliki sikap konsisten dengan proses penelaahan keilmuan yang dia lakukan. Sering dikatakan orang bahwa ilmu itu terbebas dari sistem nilai. Ilmu itu sendiri netral, dan para ilmuwanlah yang memberi nilai. Dalam hal ini, masalah apakah ilmu itu terikat atau bebas dari nilai-nilai tertentu, semua itu tergantung pada langkah-langkah keilmuan yang bersangkutan, dan bukan kepada proses keilmuan secara keseluruhan. Sekian presentasi dari kami kelompok 11. Sekiranya ada salah mohon dibenarkan dan mohon ditegur. Ada salah-salah kata kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.